Ada kembali di Breaking News TV One pemirsa, dan kita akan memperbarui bagaimana kondisi terkini di Gaza, Palestina. Saya sudah bersama dengan narasumber kami, Bapak Anan Nurdin, yang akan membantu menerjemahkan. Selamat malam Pak, bagaimana kabarnya? Selamat malam, baik. Luar biasa. Oke, Pak Nurdin ini merupakan pengamat Timur Tengah dan juga nanti akan membantu bagaimana kondisi terkini di sana melalui media internasional Al Jazeera yang akan ditranslate oleh Pak Anan. Boleh silakan Pak? Ya, baik. Kabar terbaru di Al Jazeera memang bercerita tentang sekitar gencatan senjata hari pertama yang terjadi di jalur Gaza di Palestina. Ada beberapa gambar yang memperlihatkan kondisi yang terjadi di penjara Israel di kota Ramallah atau di kota Yerusalem, yaitu penjara Aufar di kota Yerusalem. Kemudian ada juga dikatakan bahwa ada laporan dari wilayah An-Nasir tentang bagaimana antara kedua belah pihak terjadi semacam tarik-menarik untuk saling menyerahkan semacam para tahanan baik dari Palestina dan juga dari pihak Israel. Wartawan Al Jazeera memang melihat secara langsung bagaimana penyerahan para tahanan Palestina yang diserahkan kepada Palang Merah Internasional dari penjara Israel Al-Aufar atau penjara Al-Aufar Israel di kota Yerusalem diserahkan kepada Palang Merah Internasional yang ada di tempat itu. Dikatakan juga bahwa memang dikatakan bahwa para tahanan Palestina dijemput oleh para keluarga mereka, tetapi selain para keluarga juga banyak dihadiri oleh masyarakat Handai Tolan dan orang-orang Palestina yang menjemput langsung para tahanan Palestina ini ke penjara Aufar. Dikatakan bahwa penyerahan antara tahanan Palestina dan juga tahanan Israel memang dijaga dengan sangat ketat, tapi tertata dengan cukup rapih. Bagaimana pihak Israel dari penjara menyerahkan tahanannya kepada pihak Palang Merah Internasional, dan dari pihak Palestina juga menyerahkan tahanan yang ada di jalur Gaza melalui Rafah, melalui perbatasan Rafah ke pihak Palang Merah Internasional. Wartawan Al Jazeera mengatakan memang dikatakan penyerahannya kelihatannya sangat lancar dan terlihat sangat baik antara kedua belah pihak. Tidak ada hal-hal yang membuat mengkhawatirkan para orang-orang yang menjemput di lapangan. Ini membuat semacam ada harapan yang sangat optimis akan lebih baik ke depannya, di mana penyerahan tahanan Israel dan tahanan orang-orang Palestina ini berjalan lancar dan mengakibatkan dampak positif untuk di kondisi di masa yang akan datang, dan ada harapan agar diperpanjang gencatan senjatanya bukan hanya 4 hari saja, tapi banyak rakyat di sini, masyarakat di sini yang berharap agar gencatan senjatanya bisa lebih dari 4 hari, bukan hanya proses menyerahkan tahanan saja, tapi ada semacam proses memperbaiki kondisi kemanusiaan yang ada di jalur Gaza. Kita memang, wartawan Al Jazeera mengatakan memang ada semacam tekanan-tekanan dari dunia internasional, karena memang Benjamin Netanyahu ini semacam Belgia dan juga Spanyol yang mengatakan tekanan yang sudah sangat luar biasa, mengecam luar biasa kepada Israel dengan kejahatan kemanusiaan di jalur Gaza. Wartawan Al Jazeera mengatakan bahwa memang dari Spanyol dan Belgia semacam ada tekanan, bahkan pada hari ini pihak dari Spanyol dan Belgia bahkan berada langsung ada di gerbang Rafah menyambut dan memberikan konferensi pers tadi siang, dan mereka juga memang mengecam dengan keras apa yang dilakukan Israel ketika mereka melakukan semacam serangan yang sangat luar biasa. Wartawan di jalur Gaza menerangkan, atau wartawan di kota An-Nasrah mengatakan bahwa
Wadi Awadiyah yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh militer Israel, penjajah Israel di jalur Gaza ini memang bisa dikatakan sudah melebihi pri kemanusiaan dan melebihi dari apa yang seharusnya mereka lakukan, melebihi apa yang seharusnya mereka lakukan hanya sekedar untuk yang mereka katakan sebagai mempertahankan diri. Dikatakan bahwa tekanan-tekanan atau perubahan-perubahan sikap negara-negara Uni Eropa ini memang mengakibatkan tekanan yang sangat luar biasa kepada pihak Israel. Bahkan Menteri Luar Negeri Inggris yang juga memang semacam memberikan tekanan tersendiri kepada Israel dan khususnya kepada Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Dikatakan bahwa Israel itu seharusnya bagaimana berusaha mendapatkan simpati dari Amerika dan Uni Eropa apabila dunia yang lain ingin bersikap positif kepada mereka. Tetapi dengan kehancuran yang sangat luar biasa di jalur Gaza ini dan serangan-serangan yang lain yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu kepada jalur Gaza yang mengakibatkan kehancuran yang sangat luar biasa. Ini mengakibatkan beberapa negara Uni Eropa seperti Belgia dan Norwegia dan juga Spanyol memang jadi berbalik arah malah mengecam pihak Israel. Wartawan Al Jazeera di studio menyatakan bahwa perubahan sikap dari negara-negara Uni Eropa seperti negara-negara tadi yang disebutkan Spanyol dan juga Norwegia dan Belgia, menurut Anda apakah akan berpengaruh kepada Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri? Dikatakan memang pasti itu menjadi semacam ancaman tersendiri bagi Israel dan khususnya ancaman kepada Benyamin Netanyahu, dan ada kemungkinan memang Benyamin Netanyahu kemungkinan akan mendapatkan semacam gerakan mosi tidak percaya karena memang ini dikatakan kejahatan perang di jalur Gaza ini adalah kejahatan perang yang paling buruk yang pernah terjadi di abad modern ini dan belum pernah terjadi selama konflik terjadi antara jalur Gaza dengan Israel selama ini, yang kita tahu sejak 2008 konflik bergantian dari tahun ke tahun, tetapi ini adalah kejahatan perang yang sangat luar biasa. Negara-negara di Timur Tengah pun dikatakan bahwa ingin menarik atau menyeret Benyamin Netanyahu ke Mahkamah Internasional untuk kejahatan perang karena yang dilakukan di jalur Gazanya ini memang sangat luar biasa melebihi batas kemanusiaan. Wartawati Al Jazeera dikatakan bahwa apa yang terjadi di jalur Gaza pada akhir ini bisa dikatakan akan mengangkat atau mendorong para negara-negara di dunia secara bersama-sama menyeret Israel ke Mahkamah Internasional. Dikatakan bahwa memang sikap-sikap dari negara-negara di Timur Tengah bahkan ada yang lebih sangat signifikan, di mana semacam Spanyol dikatakan bahwa untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah terutama di Palestina memang kemungkinan mereka akan mengakui secara sendiri negara Palestina yang merdeka. Sampai sikap sekeras itu yang diberikan oleh Spanyol ini menggambarkan bahwa beberapa negara-negara Uni Eropa sudah menerima pesan yang khusus melalui media-media akhir ini tentang bagaimana sejauh mana kejahatan yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza ini sudah sangat membahayakan kemanusiaan. Ini dikatakan juga bahwa dikatakan bahwa para pejuang Palestina dari perlawanan baik itu dari beberapa faksi yang ada, saya kira mereka bisa melakukan kerjasama atau bisa melakukan semacam diplomasi kepada beberapa negara di Eropa yang mengakibatkan mungkin ada semacam usaha-usaha selanjutnya untuk menyeret Israel ke Mahkamah Kejahatan Perang Internasional. Ini adalah gambar terkini di salah satu penjara Israel dalam sebuah proses penyerahan tahanan di salah satu penjara Aufar Israel terhadap menyerahkan tahanan-tahanan Palestina yang akan diserahkan.
sampai hari ini waktu Doha sudah menunjukkan jam 7. Apakah sudah ada perkembangan membebaskan beberapa tahanan yang di penjara Israel? Walid Al-Umari, wartawan Al Jazeera di wilayah Jalur Gaza, mengatakan bahwa memang sampai saat ini memang belum begitu jelas bagaimana proses penyerahannya, tapi memang kelihatannya semacam apa kejadiannya lancar, tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, terutama dari keluarga-keluarga yang akan menjemput para tahanan. Dikatakan bahwa memang wartawan di Jalur Gaza dan juga di dekat penjara dengan Israel dikatakan bahwa kita memang tidak bisa memastikan bagaimana mereka akan dibebaskan, apakah dalam satu tahapan atau dikatakan ada berita yang memang akan dibebaskan dalam beberapa tahapan yang berbeda, terutama dalam 4 hari terakhir. Memang dikatakan bahwa Israel tidak akan terus melakukan pembebasan dalam jumlah yang sesuai yang diinginkan oleh pihak Hamas, tetapi mereka ada semacam usaha untuk memundurkan pembebasan tahanan, terutama tahanan itu adalah tahanan dari faksi perlawanan atau yang diduga orang-orang ini atau orang-orang tahanannya adalah yang terlibat dengan faksi-faksi perlawanan di Palestina. Dikatakan bahwa memang semacam harus ada usaha-usaha saling menghormati terhadap gencatan senjata yang sudah diprakarsai oleh beberapa negara, diantaranya Qatar dengan Mesir, dan apabila ada terjadi pelanggaran oleh Benyamin Netanyahu, ini harus ada semacam sanksi yang tegas kepada Benyamin Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Dan mungkin Gedung Putih memberikan tekanan, dikatakan memberikan tekanan kepada Israel, karena apalagi dalam yang diserahkan dari tahanan itu ternyata tidak ada warga negara Amerika yang sebelumnya dikategorikan bahwa ada beberapa warga negara Amerika yang akan dibebaskan. Mungkin ini akan menjadi tekanan tersendiri kepada Israel. Dikatakan oleh wartawati Al Jazeera bahwa dikatakan apakah setelah 4 hari ini akan ada perang kembali seperti yang sebelumnya, atau setelah 4 hari ini ada semacam gencatan senjata lanjutan. Menurut Anda di lapangan seperti apa? Dikatakan memang ada optimisme untuk memperpanjang gencatan senjata. Salah satu analis politik di Khan Yunis di wilayah Jalur Gaza bagian selatan dikatakan bahwa ada usaha-usaha untuk memperpanjang gencatan senjata lebih daripada 4 hari. Ini memang ada usaha-usaha dari beberapa para tokoh dan beberapa negara yang memang berinisiatif menjadi fasilitator pertemuan dan mediator dari pertemuan kedua belah pihak. Dikatakan bahwa ada harapan agar terjadi semacam perpanjangan sampai ke 10 hari ke depan. 10 hari masa gencatan senjata. Memang pada hari ini kita masih memperlihatkan apa yang dilakukan oleh Benyamin Netanyahu pada hari ini, bagaimana sikapnya dengan tekanan-tekanan yang dilakukan termasuk oleh Gedung Putih dan juga masyarakat internasional. Kita memang juga melihat beberapa tentara Israel memang masih terdapat di Jalur Gaza. Jadi memang ada semacam usaha-usaha alternatif lain bagaimana kabinet perang Israel yang hampir 90% setuju dengan gencatan senjata ini, hanya 3 orang yang tidak setuju. Ini apakah ada kemungkinan optimismenya adalah
diperpanjang sampai sekitar 10 hari ke depan. Dikatakan bahwa memang oleh wartawan Al Jazeera yang ada di lapangan mengatakan bahwa pasal-pasal yang paling signifikan adalah tentang bagaimana pertukaran para tahanan yang ada di penjara Israel dan yang tawanan yang ada di pihak Hamas yang ada di jalur Gaza. Memang ada semacam pertukaran 3 kali lipat karena memang begitu banyak rakyat Palestina yang ditahan oleh militer Israel yang ada di penjara-penjara Israel. Maka Hamas memang merupakan bagian daripada perjanjian ini. Itu adalah laporan tentang kondisi terbaru dari gencatan senjata dan Al Jazeera sudah mengakhiri kabar tentang pertukaran. Dan kita akan memperbarui bagaimana kondisi di sana lebih lanjut lagi, tetapi kita jeda terlebih dahulu. Untuk itu tetaplah bersama kami di Breaking News TV One usai jeda berikut.